Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia di Kukusan BJ Depok Presiden 2. Kembali kepada seluruh para penggemar, para pendengar di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana. Seperti biasanya, saya akan melanjutkan tanya jawab seputar edisi religi. Kebetulan ada salah satu sahabat kita, ya, para penggemar, yaitu saudari Suci yang ada di Blok A Jakarta Selatan. Beliau bertanya tentang masalah hukum sholat gerhana dan niatnya. Kembali lagi pada saudara-saudari Suci yang ada di Blok A Jakarta Selatan, terima kasih atas bergabungnya Anda bersama kami Radio RS yang ada di channel saya. Saya pribadi menjadi selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suci, ya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang selalu aktif mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kemudahan segala urusan kita. Kita selalu diberi kesehatan badan kita, disegerakan semua hajat-hajatnya, dan mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga dan selamat dunia akhirat. Kembali kita lanjutkan tentang pertanyaan saudari Suci, ya, yang ada di Blok A Jakarta Selatan, bahwasanya sholat gerhana, ya, sholat dua gerhana, ya, atau kusufen. Sholat kusufen ialah sholat dua gerhana, yakni sholat karena gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan kita lakukan sholat khusuf, ya, dan kalau gerhana matahari kita lakukan sholat khusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu melakukan sholat gerhana matahari yaitu dari timbul gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa atau sampai terbenam. Sedang sholat gerhana bulan waktunya mulai dari terjadinya gerhana itu sampai bulan nampak penuh. Bacaan pada sholat gerhana matahari hendaklah rendah atau syir. Sementara dalam sholat gerhana bulan bacaannya dikeraskan, ya, jahar. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana: yang pertama, berdiri menghadap kiblat dan membaca lafaz niat. Misalnya niat gerhana matahari, usolli sunnatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu gerhana bulan, usolli sunnatal khusufi, ya, rakaataini lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala, ya. Yang pertama kita mengangkat, ya, tata cara yang kedua tadi kan berdiri, ya. Yang kedua itu mengangkat tangan setinggi bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga, diikuti dengan bacaan Allahu Akbar. Yang ketiga membaca doa iftitah, ta'awud, surat Al-Fatihah dan surat atau ayat-ayat yang panjang, lalu ruku dengan membaca tasbih. Yang selanjutnya yaitu berdiri kembali, ya, terus iktidal, membaca ta'awud, surat Al-Fatihah dan surat atau ayat-ayat yang lain yang lebih pendek. Kemudian ruku diikuti dengan bacaan tasbih. Yang selanjutnya iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud yang kedua, dan berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua. Yang selanjutnya rakaat kedua sama dengan rakaat
yang pertama, kemudian diakhiri dengan salam ya. Selesai sholat gerhana disunahkan melaksanakan 2 khutbah yang rukun dan syaratnya sama dengan 2 khutbah Jumat yang berisi anjuran untuk bertaubat dan memperbanyak berbuat baik. Demikian untuk saudari suci yang ada di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan Anda paham dan jelas atas penyampaian saya. Kalau memang kurang jelas, dipersilakan Anda dibolak-balik video ini ya. Dan ini ada pertanyaan kembali yang tidak mau disebutkan namanya. Mohon maaf Pak, kemarin saya melihat dari video menyinggung tentang masalah hipnotis. Apakah benar di video Bapak ada amalan-amalan hipnotis? Saya jawab langsung ya. Kemarin sudah saya singgung, memang bukan sekali ini yang bertanya. Dipersilakan dibuka channel Ayah Sadam. Di situ saya mengijazahkan amalan ilmu hipnotis ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga dari sahabat Muhammad Syekhu bahwasanya beliau pernah mengamalkan, tapi pada saat dia terkena hipnotis orang lain, kok dia terkena. Kenapa? Alasannya karena sudah lama tidak diamalkan. Kalau menurut saya, apapun jenisnya amalan-amalan yang pernah kita amalkan, seyogyanya diamalkan setelah sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita sikirkan ya, walaupun tidak harus tiap hari. Itu namanya mempertajam. Ibarat pisau, kalau kita nggak biasa ya nggak tajam ya. Dan yang penting di sini harus jaga hati ya, benar-benar jaga supaya kita tidak merasa dirinya terlupakan ya. Karena kita kalau kembali pada setan jin, dia itu sekecil apapun ada sedikit celah kelengahan buat diri kita, itu keuntungan bagi orang-orang yang memang punya niat jahat. Pelaku-pelaku hipnotis jalanan itu sudah barang tentu orang berniat jahat. Jadi bagi orang awam bisa jelaskan ya, bahwa yang hipnotis yang di jalanan itu punya keniatan jahat dan tidak ada amalan-amalan yang ada dalam Al-Quran. Dia bersekutu dengan bangsa jin ataupun syaitan. Akan tetapi yang saya ajarkan yang ada di video sebelumnya, silakan Anda pelajari, tidak lepas dari Al-Quran ya. Insya Allah siapapun yang akan belajar, insya Allah akan dijauhkan dari hal-hal yang jahat seperti yang tadi dikatakan hipnotis, penghipnotis atau pelaku hipnotis. Sampai sekarang ini masih gentayangan di mana saja. Kalau Anda sudah mempelajari, Anda kan tahu tata caranya seperti apa, Anda kan tahu semuanya ya. Kalau dijabarkan di sini tidak cukup 1 jam ya. Dipersilakan Anda cari video saya yang ada di Ayah Sadam tentang masalah sahdiakan amalan, tentang tata cara menghipnotis atau belajar ilmu hipnotis. Di situ sudah ada semuanya ya. Terima kasih untuk saudaraku yang telah bertanya, baik saudari suci maupun orang yang tidak mau disebutkan namanya. Mudah-mudahan paham dan jelas atas penyampaian saya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semuanya. Dan tak lupa pula untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia, baik di dalam negeri maupun di luar sana yang aktif ikut kajian ini. Mudah-mudahan doaku selalu menyertai Anda, apa yang menjadi hajatnya Allah mengabulkannya, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, karena saya harus turun dari udara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.